Halo semua, jumpa lagi di iGarden. Nah, kali ini saya akan berbagi tips cara menanam stroberi menggunakan media tanam dari styrofoam bekas bubur ya. Nah, untuk itu jangan lupa tonton videonya sampai habis. Dan bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe, soalnya channel YouTube saya kan masih baru, jadi masih perlu dukungan dari teman-teman ya. Tapi walaupun channel YouTube saya baru, pengalaman saya bertani udah lebih dari 10 tahun. Jadi nanti akan banyak sekali video tentang cara bertani dengan modal sedikit, tentunya dengan hasil yang bagus yang akan saya bagikan di channel YouTube saya ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini umur tanamannya sudah lebih dari 2 bulan ya. Jadi udah ada yang berbuah, udah berbunga, ada yang belum berbunga juga seperti itu ya. Nah, mula-mula saya tanamnya sekitar 50 pot ya. Ini sisa mungkin ada berapa ya? Kira-kira berapa? 20. Ya 30 kurang dikit lah. Soalnya beberapa sudah ada yang saya jual juga, ada yang diminta juga. Jadi tinggal sisanya segini ya. Nah, ini udah 2 bulan lebih. Jadi ini kan bibitnya dari gini ya. Bibitnya udah lebat. Untuk proses seperti apa? Ini kita siapkan styrofoam. Nah, anggap seperti ini ya. Ini kan styrofoam baru tapi sisa ya. Tapi yang saya pakai untuk di pot itu bekas. Kalau ini baru. Nah, untuk prosesnya kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Pertama kita potong styrofoamnya. Bagian atasnya seperti ini dilobangi. Memakai pisau juga bisa, atau memakai alat lain juga bisa. Kalau saya di sini kebetulan ada pisau, saya pakai pisau ya. Dipotong di atasnya ini untuk bagian atas ya, jadi di lubangnya besar. Nah, untuk bagian bawah juga dilubangi ya untuk sirkulasi air. Nanti sirkulasi air juga, selain sebagai sirkulasi air, akar bisa tembus ke tanah, jadi ya biar akarnya bisa tembus ke tanah ya. Saya pakai nanti bawahnya ini soalnya dikasih tanah subur, jadi biar akarnya tembus ya. Jadi saya lubangnya agak besar. Jadi kalau ada akar yang tembus ke bawah, dia bisa subur ya. Soalnya kita juga siramnya bagian bawahnya juga kita siram pakai kohe ya. Nah, selanjutnya kita plester ya. Pakai lakban namanya di sini. Isolasi yang besar. Ini dikelilingi ya. Kalau pakai mika kan kita bisa jepret. Kalau ini dijepret bisa pecah ya, soalnya rawan pecah ini bahannya. Ini kita kelilingi. Ini biar air yang di samping tidak bocor. Jadi udah seperti pot ya. Mungkin teman-teman ada yang berpikir ini susah mengerjain, kenapa nggak pakai polybag? Ya tentu saja kalau ini agak kaku bahannya ya. Kalau pakai polybag kadang kita siram itu airnya bisa kemana-mana. Kalau polybagnya ditimpa cabang atau buah ya. Kalau pakai ini aman, dia udah kayak pot ya. Tapi tentunya dengan modal yang lebih murah. Selanjutnya kita isi media tanam. Media tanamnya saya pakai tanah dicampur dengan kohe boiler ya, kohe ayam boiler. Kalau kohe ayam boiler kan sudah ada sekamnya, otomatis isi sekam ya. Ini perbandingannya adalah 1:1,5. Kohe boilernya 1, tanahnya 1,5. Tapi teman-teman juga bisa 1:2 juga bisa ya. Kalau di sini kita nggak bisa pakai media tanam dari rumput liar ya, karena potnya kecil. Kalau di pot besar saya bisa pakai rumput liar atau kompos ya. Kalau di sini nggak bisa pakai kohe boiler karena potnya kecil. Nah, setelah itu kita isi bibit. Nah, ini bibitnya juga usianya juga udah lebih dari 1 bulan ya. Jadi udah bibit udah benar-benar akarnya udah banyak sekali. Jadi sebentar lagi dia bisa berbunga langsung kalau udah ditanam. Kalau akar sudah seperti ini kita siram kohe langsung bisa ya. Tapi kalau bibit yang akarnya sedikit itu masih kadang-kadang risikonya bisa mati ya kalau udah seperti ini. Kesempatan hidup lebih besar ya, bibit udah umurnya lebih dari 1 bulan ini. Iya, seperti ini. Nah, ini akarnya besar sekali. Kalau bibit sebesar ini kita udah bisa siram pakai kohe ya. Nah, selanjutnya udah seperti ini kita siram pakai kohe. Ya, ini karena bibit baru saya pakai campuran 1:15 ya. Kalau udah dewasa nanti pohonnya udah berbuah, kita bisa campur 1:10 ya untuk kohe ayam ya. Kalau kohe sapi mungkin bisa 1:8, 1:7. Atau yang tidak punya kohe bisa pakai NPK, tentunya dengan dosis yang sesuai ya. Ini kohe ayam juga dosisnya harus sesuai, nggak boleh lebih. Saya maksimal 1:10 ya. Jadi maksudnya kohenya 1, airnya 10 seperti itu. Kalau ini biasanya penyiraman dilakukan
seminggu sekali biar subur. Tapi kalau mau super subur sekali bisa seminggu 2 kali. Seperti itu. Kalau biasa-biasa ya seminggu 2 minggu sekali. Kalau udah lebih dari 2 bulan seperti ini ya teman-teman ya. Nah sekarang kan udah mulai memasuki musim hujan, jadi beberapa buah yang terlalu banyak kena air hujan, dia buah kulitnya agak kurang bagus. Walaupun belum busuk tapi tidak menarik ya. Kalau udah seperti ini, sudah berumur di atas 2 bulan ini, sudah ada yang pernah dipetik, ada yang sudah berbuah, ada yang baru berbunga, dan ada juga yang belum berbunga ya. Jadi tidak samaan walaupun kita tanamnya samaan ya. Nah seperti ini. Kalau yang merlannya udah ada yang berbuah, ada yang berbunga ya. Ada yang Rosalinda juga. Ya, jadi ini saya campur ya. Tidak satu jenis ya. Nah, ini sisa segini sekarang ya. Dari saya buat 50 pohon, 50 lebih lah, 50 lebih, sekarang sisanya nggak nyampe 30 ini ya. Sudah ada yang dijual, sudah ada yang diminta juga. Kalau sudah seperti ini kita tinggal panen ya. Nih lihat buahnya agak-agak gini ya, kena hujan terlalu banyak, jadinya nggak busuk tapi agak-agak busuk. Sudah ada yang busuk sih. Jadi kulitnya seperti ini, agak pecah-pecah ya. Ya kalau kita seandainya pakai greenhouse atau pelindung dari plastik UV bisa dia tidak busuk ya. Cuman kalau ada pelindung di atasnya biasanya rasa buah tidak akan manis ya. Jadi saya tetap tidak pakai ya. Ini kan musim hujan belum terlalu ya, masih sekarang hujan, masih ada sinar matahari. Nanti kalau pas musim hujan yang lebat itu baru saya nggak bakal rawat biasanya. Kalau udah musim seperti itu susah, walaupun dirawat juga percuma ya. Jadi biasanya kalau udah musim lebat, misalnya seminggu hujan seminggu nggak pernah ada sinar matahari, itu biasanya udah nggak saya rawat ya. Karena dari pengalaman dari 5 tahun lalu ya, jadi seperti itu. Kalau udah musim hujan lebat yang mendung, hujan lebat mendung, hujan lebat mendung, itu biasanya tidak saya rawat. Kalau musim sekarang masih hujan, masih ada panas, masih hujan, masih panas, masih saya rawat. Ya, seperti inilah kira-kira videonya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kalau udah seperti ini udah tenang ya. Ini bisa, kalau buah yang agak-agak kulitnya agak seperti busuk ini kita bisa buat jus ya. Kalau dimakan memang kurang menarik warnanya, karena agak-agak pecah tapi tidak busuk. Di sini anginnya agak lebat sekarang. Iya, seperti itulah kira-kira videonya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.